Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani. Dan di video kali ini aku nggak sendiri, ditemani oleh Ikatrina dari channel Ikatrina. Nah, jadi di video kali ini itu adalah segmen baru dari channelku, yaitu namanya Rumpi Literasi. Di segmen Rumpi Literasi ini, aku akan membahas dan berdiskusi dengan teman-teman sesama pembaca tentang hal-hal di dunia literasi, bisa apa aja, dan kita berdiskusinya secara santai aja. Di video kali ini topiknya adalah book buying habit atau kebiasaan kita sebagai pembaca dalam membeli buku. Kali ini kita berdua akan sharing cara kita masing-masing ya sebagai kebiasaan kita saat membeli buku, karena kan kita berdua bisa dibilang kayak pembaca aktif ya. Pembaca aktif di sini tuh yang kayak misalnya dalam sebulan itu kita pasti membaca 2 sampai 4 buku lah, seperti itu ya. Kalau saya nggak pernah nentuin budget berapa sih, karena kan saya tuh tinggal di kota yang tidak ada toko buku, cuma ada satu sih kayak, dan nggak begitu lengkap. Jadi saya tuh kalau beli buku tuh ya harus ke Surabaya, kayak keluar kota gitu. Jadi nggak pernah satu bulan tuh nggak pernah nentukan berapa. Jadi pokoknya kalau ke Surabaya, mau ke Gramedia atau ke toko buku yang ada di Surabaya, ya ada yang pengen saya beli ya langsung saya beli aja gitu, karena nggak setiap bulan juga belinya. Terus saya tuh nggak terlalu suka beli online juga sih, jadi kayak maunya tuh nyentuh fisiknya baru gitu beli. Jadi nggak ada budget bulanan, cuma pasti ada uang yang saya siapkan kalau mau ke luar kota atau ke Surabaya untuk ke toko buku gitu. Oh, berarti memang nggak menyediakan budget ya. Sama sih aku juga, soalnya kalau aku sediakan budget itu nanti malah bikin aku jadi semakin kalap sih, jujur sih. Pokoknya sesuai mood aja gitu kan, daripada ada budget tapi memaksakan, kayak misalnya aku lagi nggak kepingin beli buku tapi ada budget, nanti dihabiskan beli buku yang sebenarnya aku sendiri cuman kayak coba-coba tapi ternyata nggak suka. Takutnya kan seperti itu gitu. Makanya aku hanya beli sesuai yang aku inginkan, sesuai wishlistku. Dan kalau memang ada ataupun misalnya kayak lagi nggak pas diskon gitu tapi bukunya pas aku kebetulan mau beli, ya sudah aku langsung beli kayak gitu. Ya, dan lagian kan kita per bulan pengeluaran rumah tangga itu kan juga beda-beda kan. Jadi dari situlah, apalagi kayak pemasukan berapa, pengeluaran kita berapa. Kalau bulan ini harus beli skincare apa kan? Nggak ada, uangnya habis nol. Gimana? Jadi nggak usah dibudget. Tapi kalau kita memang rencana mau beli buku, kalau saya mau beli buku, ya saya udah nyiapin dari rumah untuk hari itu mau beli berapa buku apa aja kayak gitu aja. Jadi nggak ada per bulan, nggak ada. Itu waktu Big Bad Wolf sih. Jadi saya kalapnya itu waktu Big Bad Wolf aja, karena kan Big Bad Wolf itu kan kurang ajar. Jadi semua buku tuh jadi nggak perlu kayak mikir ini dan lengkap kan. Jadinya saya pernah sih kayaknya hampir 1 juta deh waktu satu hari loh. Tapi kan berapa hari tuh Big Bad Wolf ya. Waktu nemu kayak bukunya Richard Castle tuh kan jarang tuh. Di online pun saya jarang nemu. Kemarin tuh nemu banyak. Ya kalap saya beli. Padahal bahasa Inggris, kemampuan otak saya juga nggak begitu itu kan. TOEFL 300 masih ada kembalian kan saya. Tapi tetap saya beli. Ya kalap waktu, tapi saya kalap seperti itu ya cuma Big Bad Wolf aja. Tapi kalau ke toko-toko buku enggak sih, kayak cuma 1-2 gitu belinya, nggak pernah yang langsung sekaligus, itu nggak pernah gitu. Itu BBW yang di Tokopedia apa yang offline? Mana itu Jatim Expo? Oh, berarti yang offline iya, ya? yang offline. Kalau online tuh saya males diongkirnya, ya karena buku kan berat, ongkir pasti banyak kan. Jadi, dan saya pernah waktu di Malaysia, saya pikir, saya tuh lupa kalau ringgit sama Indonesia itu kan beda ya. 1 ringgit 3.500 waktu itu saya ke Malaysia itu. Nah saya diantar ke ibunya Big Bad Wolf. Jadi toko buku yang di Malaysia itu adalah salah satu suppliernya Big Bad Wolf. Ya kalap dong saya. Padahal saya nggak bisa bacanya juga ya, saya beli ternyata berapa ratus ringgit itu nggak ngerti saya waktu itu. Ya untungnya Pak suami sih yang bayar. Iya, sama sih, aku juga waktu itu kalapnya di BBW yang offline ya, yang sebelum pandemi waktu itu tuh. Pokoknya aku 3 kali ke sana dan total aku belanja buku di sana tuh hampir 1 juta. Sama juga karena juga kan BBW banyak buku anak-anak ya. Tahu sendiri kan aku suka banget buku anak-anak gitu. Jadinya ya sudah aku kalap di sana banyak gitu, kayak beli buku, ada yang beli box set juga kayak gitu kan. Itu ada beberapa box set yang aku beli, jadinya juga lumayan gitu. Itu adalah pengeluaran buku terbanyakku sih. Tapi nggak begitu rugi karena harga di Big Bad Wolf tuh lebih murah kan daripada toko buku. Jadi dipikir-pikir ya kalap sesekali nggak apa-apa sih. Cuma ya terlalu kalap juga waktu itu, jadinya berapa hari? 1 harinya hampir 1 juta ya kan? Iya, benar-benar.
Kalau offline pastinya Gramedia ya. Terus ada Toga Mas juga, ada toko Gunung Agung. Kalau di Gresik itu cuma ada toko Gunung Agung aja. Kalau di Surabaya saya cuma di Gramedia sama Toga Mas. Kalau online saya pernah beli di Bookmart. Illumine kan saya beli di Bookmart. Crop Marta. Oh, Grobmart. Oh ya, salah, maaf. Maaf, otak saya lagi enggak itu. Di Grobmart ya, Grobmart ya. Grobmart, terus ada Penerbit Haru. Oh iya iya. Terus sama Shopee kadang. Shopee-nya dari yang Shopee penerbitnya atau per orang gitu? Tergantung. Kalau bukunya yang aku cari adanya di perorangan ya aku itu. Tapi kita harus cek dulu kan, bener bukunya masih bagus atau asli atau bajakan. Tapi nggak terlalu berani sih saya beli toko online kayak gitu karena takut bajakan. Pernah sih beli buku terus bajakan ternyata. Jadi kalau untuk amannya ya saya cuma pernah beli di Grobmart itu sama Haru aja sih, Penerbit Haru. Oh, kalau aku sih ada banyak ya, karena aku berhubung aku tuh juga nggak masalah kalau beli buku bekas gitu ya. Jadi aku tuh ada beberapa gitu. Kalau kayak di offline store itu aku malah jarang kalau Gramedia, hanya sesekali aja. Karena kan Gramedia nggak pernah ada diskon ya. Jadi aku selalu carinya itu bukunya yang diskon, kayak misalnya di Toga Mas itu kan pasti ada diskon. Terus habis gitu di toko buku Uranus itu juga biasanya ada diskon Surabaya. Terus ada di Surabaya itu ada namanya TBMO, itu juga diskon mesti, dan bukunya juga ya lumayan lah. Sama di Kampung Ilmu Surabaya. Saya juga sih lupa. Saya juga di Kampung Ilmu, tapi itu kan harus teliti banget kita ya belinya ya. Iya. Kalau buku Indonesia itu besar kemungkinan bajakan, tapi kalau buku yang kayak terjemahan biasanya enggak, makanya harus teliti banget waktu pas ngebelinya gitu kan. Kalau untuk online aku biasanya carinya langsung ke yang penerbitnya langsung gitu kan ya. Di misalnya kayak di Shopee atau Tokopedia tapi langsung penerbitnya. Sama kalau yang bukan penerbit itu aku di Dojo Buku. Yang kamu rekomendasikan kemarin tuh ya. Iya, Aku kan cari buku Journal of Terror yang pertama, terus kamu suruh cek di Dojo Buku itu. Oh iya. Tapi ternyata nggak ada, teman-teman. Kalau ada yang tahu di mana Journal of Terror buku 1 ya, itu tolong kasih tahu saya di komentar. Tulis di komentar linknya. Iya itu yang di Dojo Bukunya itu. Sisanya sih aku nggak berani cari ya karena nggak diskon gitu ya, terus takutnya juga nggak ada gitu. Oh sama itu di Periplus, websitenya Periplus aku juga sering beli. Aku juga sering beli di Periplus, tapi kalau lagi di bandara kayak sok gaya banget gitu. Wih, di bandara ada Periplus, langsung. Tapi habis beli buku nangis. Bener soalnya harganya. Apalagi kalau nggak pas diskon atau acara basarnya. Aku pernah beli buku Cassandra Clare yang Lady Midnight, itu nggak ada diskon teman-teman, masih 300 sekian ribu, dan alhamdulillah sampai detik ini belum kubaca soalnya series. Alhamdulillah Indonesia, karena ya itulah kemampuan berbahasa Inggris saya itu cetek banget. Jadi cuma segini. Jadi kalau beli buku bahasa Inggris tuh kayak lebih lemot aja, bacanya tuh lebih lama. Kalian buka kamus dulu nggak ngerti. Jadi prefernya yang terjemahan atau bahasa Indonesia biar lebih ngerti aja sih isinya. Apalagi kalau genre fantasi, terus genre kriminal. Kan nggak ngerti kan. Saya kan sukanya yang kriminal, detektif, crime gitu, thriller, fantasi ya. Kurang ngerti gitu. Kalau aku sebenarnya itu juga lebih prefernya Indonesia atau terjemahan ya. Tapi masalahnya buku-buku yang aku sukai kayak middle grade itu kebanyakan belum diterjemahkan gitu loh. Jadi ya mau gimana lagi, kayak bukunya Ketika Milo gitu ya. Cuman sedikit gitu loh yang diterjemahkan gitu. Akhirnya ya sudah, aku lebih pilih yang versi Inggrisnya gitu loh. Pas kebetulan ada, pas kebetulan diskon ya sudah. Akhirnya sebagian besar koleksi buku-buku itu pun juga bahasa Inggris karena ya itu nggak ada versi terjemahan Indonesianya. Kalau ada versi terjemahan Indonesia duluan, pastinya aku bakal beli gitu loh. Sedangkan kalau untuk buku-buku Indonesia itu aku agak-agak milih ya. Buku yang Indonesia yang benar-benar aku baca itu kayak tertentu aja, kayak nggak banyak lah, tergantung genrenya juga. Ada sih kayak beberapa, tapi yang paling ingat itu pengalaman waktu beli buku di Haru ya, Penerbit Haru. Ya sebenarnya karena kebodohan saya sendiri sih, bukan kesalahan siapa-siapa. Jadi kayak waktu itu ada bonus ya ngomongnya. Buku bonus, nanti fotonya biar ditampilin aja ya. Nah itu katanya kalau beli buku seharga 150 waktu masih ada special offer itu dapat tote bag apa dapat apa gitu loh. Terus saya kan pengen ya sebagai orang yang suka gratisan. Akhirnya saya beli buku itu sama 2-3 buku lain lah gitu. Kayaknya 200.000 lebih lah ya.
gitu. Tak pikir bakalan udah lewat 150 lah ya gitu kan. Akhirnya ya saya beli, ternyata nyampe itu nggak ada. Terus saya hubungi si penerbit Haru itu. Ternyata kebodohan saya sendiri tidak ngikutin story-nya penerbit Haru. Ternyata kalau yang special offer si Bonds itu nggak dihitung. Jadi harus yang lain itu harus 150. Ternyata nggak nyampe buku yang saya beli. Ya udah, ya mau gimana lagi. Tapi salut sih penerbit Haru tuh langsung cepet banget tanggapnya waktu di DM di Instagramnya. Jadi saya nggak overthinking lama-lama lah gitu. Kalau aku pengalamannya apa ya? Kemarin itu sih waktu aku cari bukunya A Place Called Perfect itu kan terbitannya Buana Sastra ya, terjemahan terbitannya Buana Sastra. Aku tuh nggak nyangka kalau ternyata buku terbitannya Buana Sastra itu bakal selangka itu gitu loh. Sampai-sampai itu pas aku cari itu kayak bener-bener aku tuh cari ke semua toko buku yang ada di Surabaya gitu kan dan Sidoarjo, tapi tetap nggak ada gitu kan. Terus akhirnya aku coba cari di e-commerce gitu, di Shopee, itu bahkan sampai kayak harus terpaksa batal 3 kali karena aku langsung check out, nggak tanya gitu loh stoknya ada apa nggak. Ternyata mereka itu nggak ada stok gitu loh, tapi dicantumin gitu. Akhirnya kan terpaksa harus dibatalin. Akhirnya terus setelah cari kemana-mana, bahkan ngubungi kayak penerbitnya langsung gitu ya, mereka bilang juga nggak ada. Terus akhirnya aku ketemu satu buku ori di Tokopedia. Syukurlah itu original gitu. Terus udah tinggal satu itu. Setelah aku beli, terus orangnya sudah nggak jual lagi. Itu aja sih, kayak berasa ya ampun akhirnya bisa dapat gitu. Itu aku satu lagi yang itu nyari bukunya Sweta Kartika itu, yang aku kan ternyata belinya buku kedua yang Horror Journal of Terror ya. Nyari buku satu tuh saya cari di toko Gunung Agung nggak ada, sampai ditelepon ke yang gudangnya di Jakarta itu ternyata sampai tinggal nomor HP saya, nggak ada juga mbak katanya, nggak ada mbak di itu, malah direkomendasikan buku-buku yang lain. Terus nyari di Gramedia Surabaya itu nggak ada juga. Terus nyari di e-commerce itu nggak nemu sampai sekarang itu. Tapi saya belum menyerah sih, karena kalau nggak ada buku satu saya nggak bisa baca buku keduanya, nggak mau gitu. Jadi ya itu makanya teman-teman kalau yang tahu di mana Journal of Terror yang nomor 1, komen di bawah linknya ya biar saya bisa beli. Alhamdulillah enggak, malah saya tuh kayak dikagumi. Wih, Mbak Rina pinter baca buku. Enggak tahu dia yang saya baca bukunya nggak ada ya, biasa yang nambah ke otak tuh nggak ada. Cuma kayak halu-halu aja semua yang ku baca. Cuma kalau keluarga saya itu, ayah saya terutama, dia tuh cuma pesen 2. Uang kita bisa dikeluarkan untuk 2 hal. 1 buku, karena buku itu nggak berguna gitu loh. Jadi meskipun uang saya pakai untuk beli komik, beli buku novel, ayah saya nggak pernah protes, karena bagaimanapun katanya di setiap buku tuh ada pelajaran yang bisa diambil, pasti berguna. Yang kedua makanan, katanya jangan pelit, makanya badan saya sehat kayak gini, karena 2 hal itu yang tidak akan dimarahi sama ayah saya untuk hoarding. Alhamdulillah suami saya juga nggak pernah protes sih kayak beli buku, karena suami saya juga suka baca buku. Walaupun beliau suka baca buku untuk pendidikan ya, karena guru kan. Alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak pernah mencibir soal hobi saya baca dan hoarding buku. Hoarding lah ya kalau ditumpuk. Ya kayak kita beli buku, terus gak saya baca, cuma beli aja gitu loh. Sundoku. Ya sundoku juga kayak gitu. Jadi saya suka beli banyak gitu, terus saya taruh di rak-rak buku. Di rumah saya ada perpustakaan pribadi ayah saya juga. Jadi kami keluarga saya, lingkungan saya alhamdulillah mendukung sih kayak untuk kalah beli buku. Wah, enak banget ya. Kalau aku kebalikannya malahan. Kayak memang aku kayak dari kecil kan memang sudah diperbolehkan gitu kan ya, baca buku dan lain-lain. Tapi nggak diperbolehkan beli banyak-banyak gitu. Jadinya terus istilahnya baru kesampaiannya kan setelah dewasa ya. Setelah punya uang sendiri gitu kan, jadi kalap gitu kan, nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Tapi ujung-ujungnya jadinya itu kayak terutama dari orang rumah gitu ya, kayak heran kalau tiap kali ada paket datang. Apa itu? Apa itu? Kalau aku bilang buku lagi mau dijual selalu itu kayak gitu. Juga ada dari kayak omku kayak gitu kan, dia tanya, dia tuh ngeliat rak bukuku banyak berjejer gitu kan, kayak berapa sak gitu, terus dia tanya dong, ini buku segini banyak mau dijual ya gitu. Ya enggak lah, itu kan koleksi gitu loh. Terus koleksi mau dibuat apa gitu, ya dibaca lah kan buku kan gitu, masa mau dibuat bantal ya. Ya makanya gitu. Terus kayak dia tuh merasa kayak heran gitu loh, kenapa sih kayak seolah-olah itu orang yang mengkoleksi buku itu kayak orang dari planet lain gitu loh. Ya. Makanya struggle tiap hari harus jelasin ke orang gitu kan. Soalnya aneh gitu loh, kayak orang yang maniak bola dibiarin gitu kan ya. Oh dia suka bola gitu doang.
Padahal dia koleksi semua atribut bola, dia diem aja, nggak dianggap aneh. Begitu buku kayak mau jualan, aneh gitu. Sebenarnya saya sudah membaca hampir semua buku yang saya punya. Cuma karena kapasitas otak saya itu, ya mungkin saya punya ingatan pendek apa gimana ya. Habis baca buku tuh kadang saya lupa ceritanya. Jadi kalau ditanya, ini udah pernah kamu baca? Sudah, tapi ceritanya itu aku lupa gitu loh. Cuma inget dikit-dikit. Makanya saya kan bilang saya mau baca semua lagi bukunya dan direview mungkin ya, atau saya tulis di jurnal. Biasanya saya tulis di jurnal biar inget, biar nggak lupa ceritanya gitu. Cuma begitu waktu dulu kan saya belum punya uang sendiri kan, buku yang saya beli sama baca seimbang lah ya. Karena sekarang merasa udah punya uang sendiri, jadi kalau beli suka kadang kalap, tapi waktu untuk membaca itu tidak sebanyak dulu gitu kan. Ya alhamdulillah sih agak jomplang sekarang buku yang bahkan masih banyak buku yang masih berplastik di rumah saya itu. Cuma keinginan untuk belanja kalau kayak gini sekarang itu samping toko buku nih pengen nambah terus gitu. Jadi ya kalau pertanyaannya sekarang imbang, nggak imbang gitu. Iya benar-benar, aku juga sih. Tapi lucunya itu aku juga kayak gitu kan. Jadi kayak banyak buku yang belum aku baca. Pertama kan faktornya karena aku bacanya lambat banget gitu kan. Tapi juga kayak sekalinya aku beli buku itu kadang banyak gitu loh. Atau misalnya kayak dalam sebulan kayak nggak merencanakan, tiba-tiba kayak gini ya, misalnya ketemuan sama ini terus sebelahnya ada toko buku gitu, sekalian mampir, nggak rencana tiba-tiba keluar udah bawa 2 buku gitu loh. Nah kayak gitu. Tapi juga kalau pas misalnya buku itu pas lagi memang aku suka gitu ya, kadang-kadang pernah kan kayak aku ngelis gitu kan dalam setahun buku yang aku beli apa, dan itu apakah sudah dibaca, itu ternyata jauh lebih cepat dibaca buku yang aku beli secara spontan seperti itu daripada buku yang aku beli saat misalnya kayak BBW gitu ya, terus kan aku beli banyak sekaligus. Nah itu justru yang lama aku bacanya. Iya, aku juga yang karena buku bahasa Inggris jadi lama kan bacanya. Kayaknya karena faktor bahasa Inggrisnya. Bukunya Richard Castle tuh saya punya 7 loh, belum tak baca sama sekali karena bahasa Inggris. Ya itulah yang kita jomplang ya. Kesimpulannya ya, jadi dari kayak kebiasaan kita sebagai pembaca membeli buku itu beda-beda ya. Tapi ada juga beberapa yang sama kayak aku dan Katrina ini kan kayak nggak di budget, terus kemudian ya lebih suka buku terjemahan, terus atau misalnya kayak dalam membeli buku pernah ada pengalaman-pengalaman yang nggak enak juga kayak gitu. Terus sebenarnya kesimpulan kalau untuk saya sendiri setelah bertahun-tahun ini menjadi pembaca aktif, itu sebenarnya bisa disimpulkan kadang itu kita itu saking sukanya sama buku kadang nggak mikir ya kalau kita itu bisa nggak baca apa enggak gitu. Jadi kita tuh pengen aja memiliki. Kalau saya sih, saya suka buku fisik, jadi saya suka memiliki buku itu dan kadang itu menjadi kalap dan akhirnya baru menyadari bahwa buku yang saya baca itu lebih sedikit daripada yang saya beli yang bisa saya baca. Jadi sebenarnya kita sekarang semakin kesini harus menyadari kemampuan kita sendiri termasuk di budget atau di waktu membaca. Jadi kayaknya lebih kita harus bisa ngelis lebih yang prioritas yang mau wishlist kita yang mana, kayak gitu aja sih kalau saya. Iya benar. Oke, itu dia tadi diskusi kita tentang kebiasaan kita dalam membeli buku. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Apa kalian punya kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam membeli buku? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Sekian dulu, thank you banget buat Katrina sudah mau diajak kolaborasi. Sekian dulu videonya. Kalau kalian suka jangan lupa klik like dan subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye.